Generasi milenial memiliki peranan besar dalam menentukan pemerintahan berikutnya melalui pemilu 2024. Data Komisi Pemilihan Umum, generasi milenial mendominasi pemilih dengan jumlah 68 juta orang atau 33,6% dari total daftar pemilih tetap. Sementara generasi Z sebanyak 46 juta orang atau 22,85%. Memang tak mudah menggait suara pemilih generasi milenial. Setiap pasangan capres dan cawapres harus memiliki strategi khusus sebab generasi ini memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan calon pemimpin. Milenial ini akan melabuhkan suaranya, kayaknya lebih awal kita ngebahas dulu karakteristik milenial kali ya Mbak ya. Bahwa milenial itu adalah mereka yang kritis tapi cenderung skeptis dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Nggak cepat percayaan. Anak muda itu cenderung nggak suka dengan status quo, kemapanan. KKN salah satunya menjadi salah satu isu yang cukup bisa menyatukan suara milenial. Anak muda cenderung overthinking dengan masa depannya, dengan segala ketidakpastian. Kenapa Mas Bayu? Nggak usah sok merasa milenial, Mbak. Tolong. Anak muda itu seneng yang blak-blakan, nggak suka yang basa-basi, yang formalitas, dan cenderungnya itu masih fleksibel. Jadi sekalinya dari A pindah ke B, nanti dari C pindah lagi ke D. Mungkin kan ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan pemilih-pemilih senior yang cenderung kalau sudah suka dengan satu tokoh, satu figur, ada kesetiaan, ada fanatik yang dijaga di situ. Loyalnya tinggi. Dan ini agak berbeda dengan lebih dari 50% pemilih sekarang. Dan terakhir, anak muda itu senang dengan harapan yang dilibatkan. Jadi bukan hanya harapan-harapan sekedar kosong, tapi engagementnya tinggi. Bagaimana mereka dilibatkan, bagaimana program-program misalnya atau kegiatan-kegiatan itu cukup melibatkan mereka dan berdampak mereka, ya? gitu. Sekalipun itu kecil, tapi mereka tahu mereka ambil bagian itu menjadi sesuatu yang berarti. Nah, ngelihat semua itu, jadi sepertinya akan menarik untuk melihat 2024 kemana suara milenial ini akan berlabuh, tergantung pada strategi yang dipakai oleh ketiga capres-cawapres ini dalam meyakinkan suara-suara milenial. Bagaimana para calon pemimpin ini menyiasatinya? Oleh karena itu, sekalipun capres dan cawapresnya itu kelihatan ada muda ataupun milenial, itu tidak otomatis mampu menggait kelompok-kelompok muda dan milenial. Kenapa? Ini soal tergantung bagaimana penetrasi dan pendekatannya. Anak muda itu dia nggak suka dengan hard selling namanya. Nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya agresif, tapi dia lebih suka pada soft. Apa kuncinya? Yaitu engagement. Jadi siapapun yang nanti mau mendapatkan suara ini perlu engagement. Komunitas-komunitas mereka itu harus dihadiri, menjadi bagian dari mereka, baru bicara tentang bahwa mereka ini adalah calon pemimpin. Yang disebut dengan hard selling, anak muda itu nggak bisa direct to the ayo pilih saya, Pak Adi. Kaos, itu stiker gitu. Dia nggak suka. Mereka suka itu adalah engagementnya berupa gerakan-gerakan sosial. Anak muda kan banyak gerakan sosialnya. Komunitas-komunitas yang mereka punya. Jadi mau capres langsung, tim sukses ataupun perwakilan harus ada yang menjadi bagian di dalamnya. Ini cara menggiring supaya anak-anak muda itu mau terlibat dan mau memilih. Kita nggak bisa membicarakan perilaku anak muda secara sama antara 17 sampai 40 tahun jika kita menggunakan anak muda. Jika merujuk ke data yang tadi saya sampaikan, nah parental transmission itu bekerja di usia-usia awal ya, 17 sampai 20-an tahun. Nah, baru setelah itu kemudian dia terekspos oleh peer ya, rekan kerja dan seterusnya yang setelah lulus kuliah bekerja, karena itu juga menjadi salah satu ceruk pemilih yang 52% tadi. Nah, sehingga itu juga menjadi penting. Meskipun saya sepakat misalnya digital platform jadi kunci dan itu sudah terbukti di banyak kasus ya. Misalnya di Filipina kemenangan Duterte dengan Sarah Duterte dengan Bongbong Marcos ya yang kemarin menang itu dimainkan oleh anak dari Bongbong Marcos yang usianya sekitar 20-an tahun yang menggunakan TikTok dan seterusnya tentang kehidupan orang tuanya. Dan contoh lain misalnya anak muda juga bukan sekedar sebagai objek ya. Misalnya jika diskusinya kita tempatkan capres menarget anak muda, tapi dia menjadi subjek dalam politik elektoral. Lantas suara anak muda akan ke pasangan capres-cawapres manakah? Tim TV One mengabarkan.